Halo Sampurasun, jumpa lagi dengan channel Kang Cariyos. Nah, saat ini saya sedang berada di daerah Yogyakarta. Ini agak ke perkampungan, kita melipir sedikit. Ada satu tempat situs atau cagar budaya yang menarik perhatian saya ketika saya lewat nih. Jadi kita berhenti dulu. Kita cek ya. Jangan lupa ikuti terus perjalanan Kang Cariyos. Jangan lupa pula subscribe, like, share, dan komennya ya. Hatur nuhun. Nah, kita coba lihat ya. Ada apa? Nah, itu ada Mas Febri dari Batas-Batas Cerita Lintas Dimensi. Kita coba samperin ya. Assalamualaikum Mas Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Kita sedang berada di apa nih? Kita lagi di situs Kerto Pleret. Situs Kerto Pleret. Nah, ada apa sih di situs ini? Jadi di sini tuh ada petilasan atau bisa dibilang bekas bangunan istana dari Sultan Agung. Sultan Ya, Agung. Raja Mataram. Raja Mataram. Kalau untuk bangunan istananya sendiri kan sebenarnya luas dari ini berarti ini pintu gerbangnya nih, bangunan paling depan. Kalau kita tarik lurus ke sana masih panjang, ke sana berkilo-kilo gitu. Berarti luas banget dong ya? Luas banget. Oh, mungkin biasanya kalau zaman dulu tuh kayak mungkin bangunannya sebenarnya cuma nggak terlalu luas, tapi halamannya gitunya gitu luas kayak Taman Sari di sebelah mana gitu. Bisa jadi kan karena kalau istana itu kan dibagi beberapa kayak halaman depan, nanti baru ada kayak ruang tamunya, nanti baru istana istana utamanya gitu, nanti kan, sampingnya masih banyak lagi lah. Iya. Kadang buat kayak para abdi dalamnya juga bisa masuk ke situ. Terus ada buat latihan perang gitu kali ya, makanya bisa seluas itu. Nah, ini nih ada peta nih, petanya nih kawasan cagar budaya Kerto Pleret. Nah, tapi kalau dilihat memang seluas itu ya. Nah, ini posisi kita sedang ada di sini nih. Oh, ini kalau ditarik ini kayak ada pagar ininya, pagar istananya. Oh, ke arah sana ya. Nah, ini nih. Kalau yang di sini itu yang masih tersisa, masih ada bentuk fisiknya yang tertinggal tuh ada umpak, Kakang. Yang umpak itu kayak bagian bawah yang kan ada tiangnya tuh. Bagian bawah penyangganya itu loh, kayak pondasi kalau zaman sekarang. Oh, pondasi kayak ceker ayam gitu ya. Tapi yang zaman dulu kan batu hitam yang kayak batu candi gitu buat pondasinya. Nanti bisa dilihat di sana ada. Nah, ini juga nih. Nah, ini keterangannya bagi yang mau baca-baca silahkan. Nah, ini kita mungkin sambil jalan sambil kita coba lihat ke dalam ya. Boleh? Mau lihat ke dalam ya? Silahkan. Saatnya kita masuk menuju tempat cagar budayanya. Oh, ke samping sini. Kirain masuk ke dalam sini nih. Kalau ini apa ini? Mana? Ini. Itu kalau dari atas bisa. Oh. Oh iya, mungkin itu tuh itunya tuh. Ada situs Kartanya tuh, ada tulisannya di situ tuh. Atau mau izin sama Mas? Iya, masuk ke lewat situ aja. Berarti pakai tiket. Jadi nanti kita ke situ tuh. Bangun, Mas. Kalau mau masuk pakai loket atau gimana? Ngisi buku tamu aja. Oh, ngisi buku tamu. Oh, ini kan. Oke. Nah, ngisi buku tamu. Aku pikir tadi kayak tenda hajatan ini. Kan itu galian kemarin belum di atas sementara pakai belum dibikin ini waktu terakhir kesini tuh. Kosong los gitu. Tapi udah lama sih. 2021 kalau nggak 2022. Tuh, ini tuh kalau di pugar lagi tuh pasti ada aja di bawahnya tuh. Ini batu bata. Tapi ini kayaknya masih batu batanya bukan yang zaman dulu banget ya kalau yang ini ya. Kalau ini nggak tahu sih. Tuh. Tapi zaman dulu, kalau zaman sekarang nggak segede itu. Itu tiangnya.
penyangganya. Kalau tiangnya kan dari kayu, jadi Heeh. udah nggak bisa bertahan pasti. Oh iya bener. Tuh. Bawahnya. Entah lapuk apa entah diambil. Mungkin Sobat Kang Carios masih bingung dengan sejarah keberadaan situs Kerta ini. Nah, sekarang sambil kita keliling, kita coba bacakan tentang sejarahnya ya. Ini didapatkan dari papan informasi yang terdapat di situs ini. Secara historis, keberadaan situs Kerta telah ada sejak masa pra-Islam. Hal ini terbukti dari adanya temuan prasasti Wihara 1 dan 2, yaitu sekitar tahun 796 Saka atau 874 Masehi, yang berisi tentang pendirian tanah perdikan atau Sima bagi bangunan wihara milik rakyat Banuwah, yaitu raja lokal pada masa pemerintahan Rakai Kayuwangi sekitar tahun 855 sampai 885 Masehi. Kemudian kehidupan di Kerta berlanjut pada masa Islam setelah Sultan Agung memindahkan ibu kota kerajaannya dari Kota Gede ke Kerta. Adapun perpindahan ibu kota kerajaan dilatar belakangi oleh keinginan Sultan Agung membangun istana yang mencerminkan kebesaran dari kerajaan Mataram Islam. Disebutkan dalam Babad Momana bahwa setelah Sultan Agung berhasil memadamkan pemberontakan di Pajang, kemudian beliau bertitah agar rakyat Pajang dipindahkan ke Kerta dan diperintah membuat batu bata serta membangun istana. Pada tahun 1617, lahan dipersiapkan untuk dibangun istana baru. Setahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1618, istana Kerta yang baru dapat ditempati. Untuk melengkapi bangunan keraton, pada tahun 1620 didirikan Prabayaksa. Kemudian menyusul Siti Hinggil yang dibangun 5 tahun kemudian, yaitu tahun 1625. Sebagian besar keraton Kerta terbuat dari kayu. Berdasarkan catatan dari Van Gons, raja menyuruh untuk membuat pagar besar dari kayu jati sebagai pembatas istana. Sementara itu, menurut catatan Jan Vos yang dirangkum oleh De Graaf, keraton Kerta memiliki pendopo Paseban, gapura sebagai pintu masuk, bangsal serta alun-alun. Pendopo Paseban berfungsi sebagai tempat pertemuan raja dan pejabat kerajaan serta tamu kerajaan. Bentuk gapura terbuka tanpa daun pintu dan di Keraton Kerta memiliki 3 gapura. Pada gapura ketiga terdapat kelir yang digunakan sebagai tabir menghalangi orang melihat ke dalam. Pada alun-alun terdapat pagar kayu yang mengelilingi serta ditanami pohon beringin. Selain itu, di kedua sisi alun-alun terdapat balai panjang. Setelah Sultan Agung mangkat, Amangkurat I memindahkan ibu kota kerajaan ke Pleret, sehingga berakhirlah kisah Kerta sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Di lokasi bekas keraton Kerta tersebut ditemukan 3 umpak yang berukuran besar. 1 umpak lainnya belum diketahui keberadaannya. Dari 3 umpak yang tersisa, 1 umpak digunakan sebagai umpak Masjid Sakatungga di Taman Sari, sehingga saat ini hanya ada 2 umpak yang tertinggal di situs. Babad Momana menyebutkan tentang kerusakan keraton Kerta ini antara lain disebabkan oleh peristiwa kebakaran bangunan Prabayeksa Keraton Kerta yang terjadi 20 tahun setelah keraton dipindahkan ke Pleret oleh Amangkurat I. Serbuan Trunojoyo pada tahun 1677, Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830, penggunaan batu bata bekas bangunan kompleks Keraton Pleret
untuk pembangunan pabrik gula di Pleret pada awal abad ke-20 oleh Belanda, serta penggunaan sisa bata bangunan Keraton Pleret untuk industri pembuatan semen merah oleh penduduk setempat tahun 1940-an, turut andil dalam kerusakan bangunan di kawasan cagar budaya Kerta Pleret. Nah, semoga yang masih tersisa sekarang dijaga ya. Hatur nuhun.